Bertemu lagi dengan saya untuk mata pelajaran kepedulian lingkungan yang pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai ballast water management, anti-fouling convention, dan fourth state control. Mengenai ballast water, definisi yang digunakan untuk konvensi ini adalah air balas berarti air dengan materi yang dikandungnya dimasukkan ke dalam kapal untuk mengontrol trim, kemiringan, draft, stabilitas, atau tegangan-tegangan dari kapal. Ballast water management berarti proses mekanik, fisik, kimia, dan biologi, baik sendiri atau kombinasi untuk memindahkan, membuat tidak berbahaya, atau mencegah pengambilan atau pembuangan organisme akuatik yang berbahaya. Pemberlakuan. Kecuali dinyatakan lain dalam konvensi ini berlaku terhadap A. Kapal yang menggunakan bendera dari negara penandatangan. B. Kapal tidak menggunakan bendera penandatangan tetapi beroperasi di bawah otoritas dari negara penandatangan. Pengecualian. Konvensi ini tidak berlaku untuk kapal yang tidak didesain atau dikonstruksikan untuk mengangkut air balas. Kapal dari negara anggota yang beroperasi hanya dalam peredaran di bawah kewenangan hukum dari negara anggota tersebut, kecuali negara tersebut menentukan bahwa pembuangan air balas dari kapal itu akan merugikan atau merusak lingkungannya, kesehatan manusia, harta benda, atau sumber daya, atau daerah berbatasan atau negara lain. Kapal dari suatu negara anggota yang beroperasi hanya di perairan di bawah kewenangan hukum negara lain berdasarkan kewenangan negara itu untuk mengecualikan kapal tersebut. Ballast water management plan. Setiap kapal harus mempunyai dan melaksanakan ballast water management plan yang telah disahkan oleh pemerintah sesuai guideline dari IMO. Ballast water management spesifik untuk tiap kapal dan berisi sekurang-kurangnya A. Prosedur keselamatan yang rinci untuk kapal dan awak kapal yang dilengkapi dengan ballast water management seperti yang diharuskan oleh konvensi ini. B. Menyediakan deskripsi yang detail dari tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan persyaratan dari ballast water management dan suplemen ballast water management praktis yang diatur dalam konvensi ini. C. Prosedur rinci untuk membuang sedimen-sedimen di laut dan ke darat. D. Prosedur untuk koordinasi mengenai ballast water management yang melibatkan pembuang ke laut dengan otoriti dari negara keperairan tempat pembuangan air balas. E. Perwira di kapal yang ditunjuk untuk menjamin bahwa plan tersebut betul-betul dilaksanakan. F. Isi dari persyaratan laporan untuk kapal yang diatur dalam konvensi ini harus ditulis dalam bahasa kerja dari kapal. Apabila bahasanya bukan bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol, harus ada terjemahan ke dalam salah satu bahasa itu. Nah, B2, ballast water record book. Ya. Satu, setiap kapal harus dilengkapi dengan ballast water record book yang boleh berupa electronic record system atau boleh diintegrasikan ke dalam record book yang lain atau sistem yang sekurang-kurangnya berisi informasi yang diatur dalam Appendix 2. Yang kedua, harus disimpan di kapal untuk masa 2 tahun sesudah pengisian terakhir dan kemudian dalam pengawasan perusahaan untuk minimum 3 tahun. Yang ketiga, dalam hal pembuangan ballast water sesuai dengan Regulation A3, A4, atau B3.6, atau ketika kecelakaan lain atau pembuangan yang dikecualikan lain yang tidak termasuk dalam pengecualian dari konvensi ini harus dimasukkan dalam record book penjelasan mengenai lingkungan dan alasan dari pembuangan. Record book harus tersedia di tempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan setiap saat bila di kapal yang tidak bermesin di kapal tunda. Ya. Kemudian setiap operasi sehubungan ballast water harus segera dicatat dalam record book dan ditandatangani oleh perwira yang bertugas dan tiap halaman yang telah penuh ditandatangani oleh nahkoda. Diisi dalam bahasa kerja di kapal. Bila bukan bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol,
harus ada terjemahan dalam salah satu bahasa tersebut. Bila diisi dalam bahasa resmi negara bendera, terjemahan hanya perlu kalau ada disput atau pertentangan. 6. Kontrol officer dapat memeriksa rekor book dan bisa minta di kopi. Kopi yang sudah dipakai dalam kopi bisa dapat dipakai di pengadilan. B3. Ballast Water Management for Ships. Untuk kapal yang dibangun sebelum tahun 2009 dengan kapasitas air balas 1.500 dan 5.000 meter kubik inklusif harus melaksanakan ballast water management sekurang-kurangnya memenuhi ballast water exchange standard atau regulation D1 atau ballast water performance standard D2 sampai tahun 2012 sesudah memenuhi sesuai ballast water performance standard D2. Sekurang-kurangnya memenuhi batas water exchange standar 1 atau ballast water performance standar D2 sampai 2014. Dengan kapasitas balas kurang dari 1.500 meter kubik atau lebih besar dari 5.000 meter kubik harus dilaksanakan ballast water management sekurang-kurangnya memenuhi ballast water exchange standar atau ballast water performance sampai 2016. Sesudah itu memenuhi sesuai ballast water performance. Nomor 2, kapal-kapal di atas harus memenuhi paling lambat pada intermediate atau runner survey yang pertama, yang mana dilakukan lebih dahulu sesudah anniversary date penyerahannya pada tahun penuhnya dengan standar yang dilakukannya terhadap kapal-kapal tersebut. Kapal yang dibangun pada atau sudah 2009 yang kapasitas balas kurang dari harus melaksanakan manajemen air balas sesuai standar balas water performance D2. Kapal yang dibangun sesudah 2009 atau 2014 dengan kapasitas air balas 5.000 meter kubik atau lebih harus melaksanakan balas water management sesuai dengan balas water performance regulation D2. Kapal yang dibangun setelah 2012 dengan kapasitas air balas 5.000 meter kubik atau lebih harus melaksanakan manajemen air balas sekurang-kurangnya sesuai dengan balas water performance standard. Persyaratan dari aturan ini tidak berlaku terhadap kapal yang membuang air balasnya ke accepted facility yang sesuai dengan standar yang diatur IMO. Metode lain dari balas water management dapat juga disetujui sebagai alternatif terhadap persyaratan yang diatur dalam paragraf 1 sampai 5 dengan ketentuan bahwa metode itu menjamin sekurang-kurangnya dengan level yang sama terhadap perlindungan lingkungan, kesehatan manusia, harta benda, atau sumber daya dan disahkan secara prinsip oleh komite. 4. Balas water exchange atau penggantian air balas. Sebuah kapal yang melaksanakan balas water exchange untuk memenuhi standar yang dalam regulasi D1 harus pertama bila memungkinkan dilaksanakan penggantian balas sekurang-kurangnya 200 nautical mile dari daratan terdekat dan pada air kedalaman air 200 meter sesuai guideline dari IMO. Dalam hal di mana kapal tidak mampu untuk melaksanakan pergantian balas sesuai paragraf 11 pergantian balas tersebut sesuai guideline yang diatur dalam 411 dalam jarak sejauh mungkin dari daratan terdekat, tapi dalam segala hal tidak kurang dari 50 mil dan pada kedalaman air sekurang-kurangnya 200 meter. Di daerah laut di mana jarak dari daratan dan kedalaman tidak dapat dipenuhi, negara pelabuhan dapat menunjuk daerah-daerah untuk penggantian air balas sesudah berkonsultasi dengan negara bersebelahan atau negara lain. Sebuah kapal yang melaksanakan pergantian balas juga dapat menyimpang dari ketentuan 1 atau 2 jika nakoda dengan dasar yang kuat atau reasonably memutuskan bahwa pergantian tersebut akan membahayakan keselamatan atau stabilitas dari kapal atau awak kapal dan penumpang karena cuaca yang kurang baik, desain dari kapal atau tegangan-tegangan, kegagalan peralatan dan setiap kondisi luar biasa lainnya. Bila kapal diharuskan untuk melakukan pergantian balas sesuai ketentuan tapi tidak melaksanakannya, alasannya harus dicatat dalam balas water report book. Yang kelima, B5 sedimen manajemen fosil. Sebuah kapal harus memindahkan dan membuang sedimen-sedimen dari ruangan yang diperuntukkan untuk membawa air balas sesuai dengan ketentuan air balas water management plan.
kapal yang diterangkan dalam regulasi B3.3 sampai B3.5 harus tanpa memikirkan keselamatan, efisiensi operasi, didesain dan dibangun dengan suatu pandangan untuk meminimalkan pemasukan atau terperangkapnya sedimen yang tidak diinginkan, menyediakan fasilitas untuk membuang sedimen. Menyediakan akses yang aman untuk pembuangan sedimen dan pengambilan sampling sesuai petunjuk dari IMO. Kapal-kapal yang diatur dalam Peraturan 3.1 yang dapat dipraktekkan memenuhi semua regulasi sesuai paragraf ini. B6. Tugas-tugas dari perwira dan kru. Perwira dan kru harus familiar dengan tugas-tugas mereka dalam penerapan ballast water management plan, terutama di kapal-kapal di mana mereka sesuai tugasnya harus familiar dengan ballast water management plan dari kapalnya. Dengan adanya amandemen terhadap Surah 74 Bab 5 Regulasi 22 khususnya paragraf 4 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2010 mengenai visibility dari bridge, maka dalam melaksanakan operasi pergantian air balas, nakoda harus memperhitungkan adanya horizontal dan sektor dan berkurangnya sektor penglihatan. Apakah cukup aman untuk melaksanaan pergantian tersebut? Sebagai kompensasi dengan adanya plan sektor tersebut, maka harus diadakan pengamatan yang baik atau sharp lookout selama operasi pergantian air balas tersebut. Juga sesuai dengan Regulasi 28 mengenai rekod dari kegiatan navigasi laporan harian, maka harus dicatat permulaan dan akhir dari operasi pergantian air balas. Laporan dari kegiatan navigasi selama operasi pergantian air balas mungkin akan diperiksa oleh Posted Control Officer dan direview dalam audit to ISAP Code. Secara garis besar, isi dari Ballast Water Management adalah Annex Section A berisi definisi, pemberlakuan, pengecualian, dan pembebasan. Annex Section B mengenai manajemen dan pengawasan untuk kapal-kapal. Annex Section C persyaratan khusus di daerah-daerah tertentu. Annex Section D standar untuk ballast water management. Annex Section E survei dan sertifikasi yang dihasilkan untuk ballast water management. Anti-fouling Convention. Konvensi diberi nama International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System (CONCIF) 2001. Konvensi ditandatangani pada 5 Oktober 2001 dan akan berlaku atau enforce 12 bulan sesudah diratifikasi oleh tidak kurang 25 negara dengan jumlah armada niaga 25% atau lebih dari tonase armada niaga dunia. Dan konvensi ini telah dinyatakan berlaku atau enforce sejak 5 November 2010. Konvensi ini berisi 21 artikel dan 4 aneks. Aneks 1, Control on Anti-Fouling System, di mana tidak boleh menggunakan cat yang mengandung organotin compost untuk semua kapal berlaku sejak 1 Januari 2003. Aneks 2, Requirement Element on Initial Proposal. Aneks 3, Requirement on Comprehensive Proposal. Aneks 4, Survey and Certification Requirement for Anti-Fouling System. Dan posted control. Posted control adalah pemeriksaan terhadap kapal asing di pelabuhan satu negara guna menilai apakah kondisi dari kapal dan kapalnya memenuhi sesuai persyaratan dari konvensi internasional dan KOS dan bahwa kapal diawaki dan dioperasikan sesuai dengan aturan. Tanggung jawab utama untuk mempertahankan standar terletak sebenarnya terletak pada negara bendera, nakoda, dan pemilik kapal. Bagaimanapun, banyak negara-negara bendera tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai ketentuan internasional secara penuh karena beberapa alasan. Maka Posted Control bertindak sebagai jaring pengaman untuk menangkap kapal-kapal yang substandar. Rejim Posted Control di mana didirikan dalam Memorandum of Understanding atau MOU atau cara yang sama antara negara di pelabuhan bertetangga adalah suatu sistem untuk menyamakan prosedur pemeriksaan untuk target kapal-kapal substandar dengan tujuan utama untuk menghilangkannya dari region yang tercakup dalam MOU dari
negara-negara yang bekerja sama. Ada 10 Possession Control Agreement yang saat ini bekerja di seluruh dunia. Yang pertama, Paris MOU untuk region Eropa dan North Atlantic. Yang kedua, Acuerdo de Pina del Mar untuk region Amerika Latin. Yang ketiga, Tokyo MOU, region Asia Pasifik. Yang keempat, Caribbean MOU untuk region Karibia. Yang kelima, Mediterranean MOU untuk region Mediterranean. Yang keenam, Indian Ocean MOU untuk region Lautan India. Yang ketujuh, Abuja MOU untuk region Afrika Barat dan Tengah. 8, Black Sea MOU untuk region Laut Hitam. Yang 9, Riyadh MOU untuk region Gulf area. Yang 10, US Coast Guard Amerika Serikat. Possession Control Officer atau PCO memeriksa sertifikat dan dokumen-dokumen yang harus ada di kapal menurut ketentuan konvensi sesuai jenis kapal. Antara lain ialah International Tonnage Certificate, Passenger Ship Safety Certificate, Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Cargo Ship Safety Radio Certificate, Exemption Certificate, Cargo Ship Safety Certificate, Document of Compliance, dari Solas 74/2002, Dangerous Good, Special List or Manifest or Detailed State Plan, International Certificate of Fitness from the Career of Liquefied Gases in Bulk, or Certification of Fitness for the Career of Liquefied Gases in Bulk, whichever inappropriate. 11. International Certificate of Fitness for the Career of Dangerous Chemical Bulk, or the Certificate of Fitness for the Career of Dangerous Chemical in Bulk, whichever is appropriate. Yang 12, International Oil Pollution Prevention Certificate. 13, International Pollution Prevention Certificate for the Career of Noxious Liquid Fuels in Bulk. 14, International Lot Line Certificate. 15, International Lot Line Exemption Certificate. Nomor 16, Oil Record Book, Batsak 1 and 2. 17, Shipboard Oil Pollution Emergency Plan. 18, Cargo Record Book. 19, Minimum Safe Mining Document. 20, Certificate of Competency. 21, Medical Certificate, MCNSTA. Nomor 22, Stability Information Safety Management Certificate and copy of the Document of Compliance, Solas Chapter 9. Certificate as to the ship full strength and machinery installation issued by Inspection Society in question only to be required if the ship maintains its class with classification society. Nomor 25, survey report file in case of boat carrier or oil tanker in accordance with resolution A744. 26, untuk Roro Passenger Ship, information on the AA max ratio. 27, document of authorization for the create of crane. 28, special purposes ship certificate. Nomor 9, high speed craft safety certificate and permit to operate high speed craft. Nomor 30, mobile offshore railing units safety certificate. Nomor 31, untuk oil tankers, record of oil discharge monitoring and control system for the ballast voyage. Nomor 32, the master list, the control plan and the med control plan. Nomor 33, ship's logbook with respect to the record of tests and drills and the log for records of inspection and maintenance of life-saving appliances and arrangement. Nomor 34, prosedur arrangement manual the chemical untuk kapal chemical tanker, cargo securing manual, certificate of registry or other document nationality. 37, garbage management plan. 38, garbage record book. 39, bulk carrier booklet sesuai Solas chapter 6 regulation 7. Nomor 40, report of previous for state control inspection. 41, sebagai tambahan dari pengecekan menyeluruh dari sertifikat di atas dan dokumen-dokumen yang pengujian pemeriksaan dari hal-hal berikut. Umumnya diberikan prioritas oleh Possession Control Officer atau PCO. Publikasi nautika, ya, perlengkapan navigasi, emergency running and starting test, life saving equipment,
emergency generator, start, stop only, full correction and damage, mesin induk dan mesin bantu, oily water separator 15 ppm alarm, oil discharge monitoring ODM. Koreksi peta-peta, fire safety control plan, ventilation inlet, emergency training and drill, emergency lighting batteries, kerusakan atau karat dari dek dan palka, steering gear termasuk auxiliary dan darurat, kebersihan kamar mesin, kebersihan ruang akomodasi, pemeriksaan oleh Postal Control Officer mungkin dilaksanakan atas dasar berikut. Pertama, inisiatif dari Postal Administration. Yang kedua, permintaan dari atau atas dasar informasi mengenai kapal dari negara lain. Yang ketiga, informasi mengenai sebuah kapal yang disampaikan oleh kru profesional, sebuah asosiasi, persatuan pedagang, atau perorangan lain yang mempunyai perhatian terhadap keselamatan di sebuah kapal, kru atau penumpang, atau perlindungan lingkungan yang mempunyai perhatian terhadap keselamatan dari sebuah kapal. Pemeriksaan bersifat umum, target atau dasar periodik, tipis pemeriksaan yang biasa digunakan. Satu, pemeriksaan pertama atau random. Yang kedua, pemeriksaan lebih mendetail atau escalated. Yang ketiga, pemeriksaan yang diperluas atau target periodik. Yang dimaksud dengan inspection adalah suatu kunjungan ke atas kapal untuk meriksa semua sertifikat yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain untuk kondisi kapal secara keseluruhan, perlengkapan dan awak kapalnya, sertifikat dan dokumen yang harus ada sesuai jenis dan tipe kapal harus dalam keadaan tersedia dan siap untuk diperlihatkan kepada Postal Officer atas permintaan selama inspeksi Postal Control. Yang dimaksud dengan pemeriksaan lanjutan yang detail dilaksanakan bila ada bukti yang jelas atau clear ground for believing bahwa kondisi dari kapal, perlengkapannya atau awak kapalnya tidak sesuai dengan isi sertifikat. Clear ground untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan yang lebih teliti termasuk pertama, tidak adanya peralatan yang utama untuk tetasunan atau tetasunan yang diharuskan oleh konvensi. Kedua, bukti dari penelitian sertifikat kapal bahwa satu atau beberapa sertifikat sudah habis masa berlakunya. Yang ketiga, bukti bahwa dokumentasi yang diharuskan sesuai konvensi tidak ada di kapal. Yang keempat, bukti dari pendapat umum dari Postal Control Officer dan pengamatan bahwa terjadi kerusakan serius dari lambung atau bangunan atau terjadi kekurangan yang mungkin membahayakan struktur kepedapan dari kapal. Yang keempat, bukti dari pendapat Postal Control Officer atau pengamatan bahwa telah terjadi kekurangan yang serius terhadap keselamatan, pencegahan pencemaran atau peralatan navigasi. Yang keenam, informasi atau bukti bahwa nakoda atau awak kapal tidak familiar dengan prosedur operasi yang penting di kapal sehubungan dengan keselamatan kapal atau pencegahan pencemaran dari kapal atau operasi demikian tidak dilaksanakan. Yang ketujuh, indikasi bahwa awak kapal yang memegang peranan penting tidak mampu berkomunikasi satu sama lain atau dengan orang lain di kapal. Nomor 8, pencarian palsu dan tanda bahaya tidak diikuti dengan prosedur pembatalan. Nomor 9, tanda terima dari suatu laporan atau komplain yang berisi informasi bahwa kapal telah mendekati substandar. Postal Control Officer dalam pelaksanaan pemeriksaan lanjutan yang lebih teliti umumnya akan memperhatikan hal-hal berikut, antara lain bangunan, ruang permesinan, kondisi persyaratan blok lain, alat-alat penolong, pemadam kebakaran, peraturan pencegahan tubrukan, sertifikat cargo ship safety construction, sertifikat cargo ship safety radio, sertifikat peralatan sesuai konvensi, guideline dalam peraturan tentang pembuangan sesuai dengan Aneks 1 dan 3 Marpol yang termasuk pemeriksaan operasi kow, pemeriksaan pembongkaran, stripping, dan pekerjaan pre-wash, guideline untuk pengawasan persyaratan operasi yang diperlukan, termasuk master list, komunikasi, latihan kebakaran, latihan meninggalkan kapal atau ship, damage control plan, fire control plan, operasi di anjungan,
pekerjaan muatan, operasi permesinan manual, instruction, 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 minyak dan campuran berminyak dari ruang permesinan, prosedur pemuatan, pembongkaran dan pembersihan lubang muat dari kapal tanker, muatan berbahaya dan zat yang merugikan dalam kemasan, sampah-sampah, sertifikat minimum safe mining, STCW 78, SM Code, dan SPS Code. Inspeksi yang diperluas adalah inspeksi yang dilaksanakan sesuai dengan guideline yang wajib hanya dilaksanakan 1 kali dalam masa 12 bulan untuk kapal-kapal tipe tertentu dan kategori tertentu dari umur dan ukuran kapal. Minyak, bulk carrier, gas, dan chemical carrier, dan kapal penumpang termasuk kapal-kapal yang akan dikenakan expanded inspection sekali dalam 12 bulan.